Nah, di sini nanti antara pendaftaran dan juga pengumuman seleksi ini ada rentang waktu selama sekitar 2 pekan ya. Baiklah sobat semuanya, tentunya saat ini kita sedang menantikan bersama kapan untuk pendaftaran CPNS dan juga P3K tahun 2023. Dan pada video ini kita akan memberikan update informasi penting terkait tentang tahapan pendaftaran CPNS dan juga P3K 2023. Ya benar, nanti di sini ada berbagai macam tahapan ketika pendaftaran dibuka maupun juga sebelum dibuka. Kira-kira kapankah pendaftaran akan dibuka untuk CPNS dan juga P3K di tahun ini? Serta untuk rincian formasi CPNS dan juga P3K itu kira-kira berapa untuk instansi pusat dan juga daerah? Bagaimana informasi selengkapnya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, informasi pertama di sini kita kutip dari jpnet.com, yaitu info penting pendaftaran CPNS dan juga P3K tahun 2023. Berikut adalah untuk progres di tahapannya. Seperti informasi yang kita kutip dari Jakarta, para peminat kursi aparatur sipil negara ini sudah tentu menunggu jadwal pendaftaran CPNS 2023 dan juga P3K di tahun ini. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas pernah mengungkapkan mengenai perkiraan pendaftaran CPNS dan juga P3K tahun 2023, yaitu pada bulan September yang akan datang. Nah, sebelum dibuka pendaftaran, biasanya tahapan seleksi CPNS dan juga P3K ini diawali dengan pengumuman seleksi yang waktunya ini sekitar 2 pekan teman-teman. Yang mana untuk waktu tersebut disediakan untuk para calon pelamar ini mempersiapkan sejumlah dokumen yang harus dilampirkan saat melakukan pendaftaran secara online. Nah, sebelum tahapan dimulai, Kemenpan RB ini harus menetapkan kebutuhan atau formasi CPNS 2023 dan formasi P3K 2023. Formasi yang sudah ditetapkan akan dikirimkan kepada instansi yang melakukan rekrutmen CPNS dan juga P3K yang dilakukan oleh masing-masing instansi. Formasi CPNS 2023 dan juga P3K 2023 yang sudah ditetapkan oleh Kemenpan RB itulah yang akan ditampilkan dalam pengumuman seleksi CASN, sehingga calon pelamar ini bisa menentukan formasi apa yang nantinya akan dilamar. Posisi saat ini Kemenpan RB masih dalam tahap menghitung berapa jumlah kebutuhan CPNS dan juga P3K yang akan direkrut di tahun 2023 ini. Dan untuk seleksi penerimaan CASN tahun 2023 saat ini masih menunggu penetapan kebutuhan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara yang direncanakan ini akan disampaikan ke instansi ya paling akhir ini bulan Juli 2023, kata Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara Imas Sukmaria pada kegiatan kunjungan kerja reses Komisi 2 DPR RI ke Provinsi Jawa Barat ya, di kantor Gubernur Jawa Barat ini di Bandung pada hari Selasa kemarin. Nah, di sini dari pernyataan Imas tersebut ini bisa diperkirakan kapan pendaftaran CPNS dan juga P3K ini nantinya akan dimulai. Dan jika pada akhir Juli formasi yang sudah ditetapkan oleh Kemenpan RB sudah diserahkan kepada masing-masing instansi, maka paling cepat pendaftaran CPNS 2023 dan P3K akan dibuka pada bulan Agustus ya teman. Jadi kita tinggal menghitung hari lagi untuk dibuka pendaftaran CPNS dan P3K 2023. Dengan asumsi pekan pertama menjadi waktu yang disediakan bagi masing-masing instansi untuk mempersiapkan teknis pengumuman seleksi. Jika sudah siap, maka masing-masing instansi mengumumkan bahwa telah dibuka lowongan CPNS dan P3K serta disertai dengan formasi yang sudah ditetapkan. Biasanya tahapan ini sekitar 2 pekan yang disusul dengan tahapan pendaftaran. Dan selanjutnya andai pun molor, pendaftaran CPNS P3K 2023 ini diperkirakan mulai bulan September seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri Azwar Anas sebelumnya. Nah, berikutnya terkait tentang formasi CPNS 2023 ini nanti hanya untuk instansi pusat ya. Kalau misalkan teman-teman berharap ingin daftar CPNS, maka nanti silahkan mendaftarnya ke instansi pusat teman-teman. Untuk daerah ini tidak ada sebenarnya. Nah, diketahui seleksi CPNS 2023 dan P3K 2023 ini tidak hanya untuk mengakomodasi guru honorer saja, tetapi juga pelamar dari fresh graduate dengan total kuota yang disiapkan ini mencapai 1.030.751 formasi.
Selanjutnya Deputi SDM Aparatur Kemenpan RB Alex Denny pada bulan Juni 2023 ini mengungkapkan dari formasi yang dibutuhkan itu terbanyak itulah untuk instansi daerah. Dan selanjutnya Alex Denny juga mengungkapkan bahwa formasi CPNS 2023 ini hanya untuk instansi pusat, sedangkan Pemda ini khusus merekrut P3K 2023. Instansi pusat bisa merekrut CPNS dan juga P3K. Pemda tidak diberikan formasi CPNS tetapi khusus P3K saja, kata Alex Denny. Nah, Alex Denny menyebutkan kebutuhan CPNS dan P3K ini untuk instansi pusat ya, sebanyak 46.666 formasi, yaitu untuk jabatan dosen, guru, tenaga kesehatan atau nakes, dan juga tenaga teknis lainnya. Sedangkan untuk kuota P3K 2023 ini untuk instansi daerah sebanyak 943.373 untuk jabatan guru, nakes, dan tenaga teknis lainnya. Adapun kuota CPNS dari jalur kedinasan ini sebanyak 6.259, teman-teman. Kemudian untuk perincian kebutuhan CPNS 2023 dan juga P3K 2023 ini adalah yang pertama untuk pusat. Nah, pusat totalnya kebutuhan ini adalah 46.666. Nah, ini adalah terbagi dari untuk CPNS dosen ini sebanyak 15.858. Kemudian untuk CPNS tenaga teknis lainnya ini sebanyak 18.595. Dan selanjutnya untuk P3K guru ini sebanyak 12.000, kemudian P3K tenaga kesehatan 12.719, kemudian P3K tenaga teknis lainnya 15.209, kemudian daerah dengan total kebutuhan ini nanti sebanyak 943.373. Yang terbagi ke dalam untuk P3K guru ini 580.202, kemudian P3K tenaga kesehatan 327.542, sedangkan untuk P3K tenaga teknis lainnya ini ada 35.629 formasi. Dan selanjutnya untuk PNS ya, PNS untuk lulusan sekolah kedinasan ini kuotanya 6.259. Namun untuk kepastian jumlah kebutuhan dan formasi CPNS 2023 dan juga P3K 2023, para calon pelamar CASN ini harus menunggu pengumuman resmi dari masing-masing instansi. Para calon pelamar CPNS Pemda ini sudah pasti kecewa karena rekrutmen calon ASN PNS hanya untuk instansi pusat. Namun siapa tahu ada perubahan kebijakan, kita tunggu saja nantinya ketika pendaftaran sudah dibuka. Dan berikut adalah untuk estimasi jadwal pelaksanaan pendaftaran seleksi P3K dan juga CPNS 2023, yang mana terdapat berbagai macam tahapan kegiatan ya teman. Mulai dari yang pertama pengumuman seleksi, nanti kita pantau tanggalnya sesuai dengan yang disampaikan oleh BKN tadi. Kemudian setelah pengumuman seleksi, kemudian nanti pendaftaran. Nah, di sini nanti antara pendaftaran dan juga pengumuman seleksi ini ada rentang waktu selama sekitar 2 pekan ya. Ini sama halnya dengan tahun sebelumnya. Kemudian setelah mendaftar nanti ada seleksi administrasi, pengumuman hasil seleksi administrasi. Kemudian nanti ada masa sanggah, jawab sanggah. Siapapun yang lolos di administrasi di pasca sanggah nanti akan bisa mengikuti seleksi lanjutan ya. Misalkan untuk P3K itulah pemilihan titik lokasi ujian dan pencetakan kartu peserta, kemudian penarikan data final, kemudian penjadwalan seleksi kompetensi, kemudian pengumuman daftar waktu dan juga tempat seleksi. Kemudian kita ikut seleksi kompetensi, kemudian di sini ada pelaksanaan seleksi kompetensi tambahan, kemudian pengolahan nilai, pengumuman kelulusan. Nah, untuk hasil finalnya nantilah di pengumuman kelulusan pasca sanggah ya. Nanti akan menentukan siapakah yang lulus dan tidak lulus, dan yang lulus nantinya akan melakukan pengisian DRH. Setelah itu nanti akan diusulkan untuk penetapan nomor induk P3K. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.